29 menit bareng Pipit. Kali ini aku akan menjelaskan tentang gimana sih caranya memulai bisnis dari sebuah masalah. Langsung aja. Mulai bisnis kok malah cari masalah? Oke. Banyak yang mulai bisnis bukan hanya nggak lihat niche produknya aja, tapi mereka juga nggak lihat masalah dari marketnya. Karena sadar nggak sih sebenarnya kalau selama ini ketika kita membeli barang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang kita punya. Contoh, beli perlengkapan mandi sebulan sekali. Kira-kira menyelesaikan masalah apa? Menyelesaikan masalah agar kita bisa mandi. Ketika kita nggak punya perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, atau pasta gigi, pasti kita nggak bisa mandi dengan bersih dan wangi kan. Mungkin mandi bisa aja gitu dengan air, tapi kan tidak terjamin bahwa kulit kita akan bersih. Nah, ketika kita menggunakan sabun, sampo, itu pasti rambut kita akan wangi dan juga badan kita akan wangi gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung nih, secara nggak sadar juga, teman-teman melakukan hal yang dibeli atau teman-teman membeli hal-hal atau barang-barang yang dibeli itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Oke, yang pertama, agar teman-teman bisa mengubah masalah atau agar bisa membangun bisnis bermula dari masalah, yaitu tentukan masalahnya terlebih dahulu. Sebelum memulai bisnis, baiknya tujuan kamu menjalankan bisnis adalah untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kira-kira masalah orang lain tuh apa sih? Kamu bisa riset dulu nih, baik itu wawancara dengan saudara, dengan tetangga, atau survei di internet. Nah, yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang belum ada atau yang sudah ada solusinya namun dimodifikasi. Jadi kamu bisa membuat masalah baru, kamu bisa mencari masalah baru yang memang belum ada solusinya, atau masalah yang sebenarnya sudah ada solusinya tapi kamu buat lagi produknya yang baru dengan memodifikasinya gitu. Kemudian yang kedua tentunya cari solusinya. Kira-kira solusi apa yang mau kamu tawarkan kepada konsumen berdasarkan masalah yang kamu dapati setelah melakukan riset. Misalnya nih ya, contoh. Masalah yang kamu temukan adalah dari sisi kesehatan. Solusi yang ditawarkan adalah minuman dari tumbuhan herbal atau madu murni yang memang khasiatnya adalah membantu meningkatkan imun. Jadi masalah tadi kamu lihat dulu. Nah, dari masalah yang kamu temukan ini, contohnya kesehatan, itu kamu juga bisa lebih spesifik lagi. Misalnya kesehatan pada kulit, kesehatan pada mata atau yang lainnya. Contoh ya, aku ambil contoh, misalnya kesehatan pada kulit. Berarti kamu bisa menjurus ke arah skincare, kamu bisa menjual skincare. Nah, skincare ini cocoknya kira-kira kamu pengen buat yang seperti apa? Kamu riset lagi. Masalah kulit terbesar tuh terbanyak di Indonesia tuh kulit apa? Jenis kulit orang Indonesia tuh seperti apa? Apakah berminyak? Apakah kering? Nah, baru deh dari situ kamu bisa menentukan kira-kira kamu ingin membuat produk skincare khusus kulit berminyak kah atau khusus kulit kering gitu. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, yaitu eksekusinya. Mulai bisnis dari awal, atur perencanaan, keuangan, promosinya seperti apa, bangun branding, bangun awareness, dan juga yang lainnya. Semua ini harus kamu persiapkan secara matang, eksekusinya juga harus dengan maksimal, apalagi buat kamu yang baru berbisnis pertama kali. Nah, hal-hal yang perlu dalam eksekusi adalah, aku merangkum 3 hal yang penting, yaitu produknya yang pasti harus ready. Karena kamu kan baru bangun bisnis, nggak mungkin dong PO gitu. Mungkin PO bisa, tapi orang-orang lebih excited ketika produknya adalah ready. Nah, kemudian konten. Untuk apa? Untuk promosi, untuk branding, untuk posting, dan untuk yang lainnya. Konten itu sangat penting sekali ketika kita menjalankan yang namanya bisnis online. Yang terakhir adalah website atau akun sosmed. Tujuannya adalah tempat kamu berjualan. Kamu mau jualan di mana? Di website kah? Atau di akun sosmed? Oke, itu tadi untuk 3 tahap yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membangun bisnis dimulai dari masalah. Nah, kesimpulannya adalah jangan memulai bisnis tanpa tujuan. Jika tujuanmu untuk membantu orang lain dan menyelesaikan masalah, mereka pasti akan mencari kamu dan akan kembali lagi.
Oke deh, sekian dulu untuk tips 5 menit kali ini. Nah, ada quotes dari Jonathan Miller Hall, yaitu amazing things will happen when you listen to the customer. Jadi, hal-hal yang baik akan terjadi kepada kamu ketika kamu mendengarkan konsumen kamu. Oke deh, sekian dulu tips 5 menit dari Pipit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!